bisa mengalami yang namanya gangguan pada organ tertentu yang dapat menyebabkan yang namanya penyakit tertentu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Nah, bahwasanya penyakit pada sistem pencernaan itu boleh karena adanya kekurangan nutrisi atau disebut sebagai defisiensi nutrisi tertentu. Lalu yang kedua berdasarkan rusaknya fungsi organ-organ tubuh tertentu. Penyakit yang pertama yaitu akibat kekurangan nutrisi tertentu. Penyakit pencernaan oleh karena kekurangan nutrisi, misalnya defisiensi protein, dan kita sudah bahas itu ada yang pertama yang disebut sebagai marasmus. Nah, bahwasanya marasmus ini diderita oleh anak-anak di bawah 1 tahun akibat kekurangan protein. Lalu ada yang disebut sebagai busung lapar atau kwashiorkor. Nah, ini juga diderita oleh anak-anak di bawah 3 tahun. Nah, penderita kwashiorkor atau busung lapar ini biasanya dia perutnya membuncit, ya, kemudian badannya kurus, dan ini juga terjadi akibat defisiensi atau kekurangan asupan protein. Yang ketiga ada disebut malnutrisi, yakni keadaan di mana komposisi zat makanan tidak seimbang. Keempat, ketosis, tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan daripada karbohidrat. Yang kelima, hiperlipidemia, yaitu peningkatan kadar lemak darah secara abnormal. Keenam, ada obesitas, yaitu tubuh kegemukan akibat kelebihan karbohidrat ataupun lemak. Yang ketujuh, lipomatosis, yaitu penimbunan lemak darah sehingga menimbulkan lipoma atau tumor jinak. Kedelapan, avitaminosis, yakni akibat defisiensi vitamin. Kesembilan, hipervitaminosis. Hipervitaminosis adalah kondisi penumpukan vitamin yang sangat berlebihan di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan keracunan. Gejala yang tampilkan bisa berbeda-beda tergantung dari vitamin apa yang kadarnya berlebihan di dalam tubuh. Kedua, gangguan pada organ pencernaan. Penyakit pencernaan, ya, yang menyerang namanya organ pencernaan mulut dan di dalamnya bagian-bagian organ lain. Ada yang pertama itu serostalmia. Nah, bahwasanya di sini produksi namanya air ludahnya itu sangat berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, itu dikarenakan gangguan pada sistem saraf pusat. Nah, jadi mulutnya ini kering. Nah, kita tahu ya bahwasanya air ludah itu kan juga membantu untuk membuka mulut atau kita berbicara. Nah, oleh karena keringnya kelenjar air ludah tersebut, berarti nanti akan mengalami gangguan pada sistem pencernaan terlebih di bagian mulutnya. Penyakit pencernaan yang menyerang bagian mulut juga ada itu di gigi, yaitu karies gigi. Nah, karies gigi ini disebabkan oleh bakteri penghasil asam. Nah, apabila ada sela-sela makanan atau terlebih gula di sela-sela gigi, nanti bakteri ini akan berkembang pesat untuk memperebutkan makanan tersebut sehingga kondisinya asam dan akan menyebabkan yang namanya karies gigi. Ketiga, sakit MAH disebabkan oleh adanya sekresi asam lambung yang tidak normal pada lambung yang dapat menyebabkan rasa perih pada lambung. Hal ini dipicu oleh kebiasaan makan yang tidak teratur, jenis makanan tertentu, obat-obatan maupun stres. Sakit MAH yang telah parah menyebabkan pendarahan pada lambung karena luka yang telah terjadi sampai pada lapisan submukosa. Keempat,
yakni umum terjadi akibat alkohol.